Dan kembali lagi di channel MJ Cova. Tangan saya sekarang ini ada Samsung A enggak Samsung J700. Saya mau cerita sedikit mengenai Samsung ini. Samsung ini adalah Samsung yang mengalami trouble di bagian on off-nya. Kenapa di bagian on off-nya? Ini adalah sebelumnya punya teman saya di desa ya. Pas waktu dia tahu saya pulang, akhirnya dia meluncur ke rumah saya untuk menyampaikan keluhan yang dia punya di HP tersebut. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena sebelumnya ini tidak bisa nyala dan kondisi HP-nya di bagian tombolnya ini mendelep ke masuk gitu ya. Jadi nggak bisa kayak nimbul kayak gini. Ini posisinya kan nimbul bisa. Nah, ini kondisinya sudah nimbul karena sudah saya perbaiki. Dan untuk ketika apa itu menangani kasus atau trouble seperti ini, itu resikonya itu sangat-sangat butuh dipertimbangkan lagi karena satu, untuk LCD-nya ini masih ori juga. Nah, kebetulan ini sudah saya ganti, saya bongkar dan bisa. Terus resiko untuk pecahnya layar itu sangat eh, tinggi ya. Nah, kenapa seperti itu? Untuk kalian jangan gampangin atau ngeremehin teknisi ya, karena kalau misal nggak karena jam tayang yang panjang itu untuk mengatasi trouble seperti ini yang sepele itu sangat sangat beresiko. Untuk itu saya saranin ketika kamu punya trouble seperti ini, alangkah baiknya pasrahin sama yang berpengalaman. Untuk soal harga sebelumnya komunikasikan dulu, jangan terus dianggap pasrah, belum ada apa itu kesepakatan harga, akhirnya kecewa. Nah, saya tidak akan narik kalau kasus kayak gini mahal-mahal, enggak. Paling ya apa ya, sewajare lah, sewajare. Ketika trouble yang seperti ini sudah bisa, sudah kayak orinya lagi, sudah kayak baru lagi. Ini nggak ada apa ya, keluhan sama sekali, nggak jauh beda sama yang orinya bawaannya. Ini kalau misalnya dibandingin ini pun sama volume atas sama volume bawah. Ini yang terjadi di Samsung J700. Nah, ini masih oke, cuma untuk TG-nya ini emang kurang bagus sih, sudah pada retak. Retaknya ini disebabkan di bagian TG-nya, bukan di LCD-nya. Kalau misal LCD-nya ini sebelumnya kok sudah pernah ganti, saya pastiin saya nggak berani, karena untuk resiko membongkarnya ini pecah, resiko pecah itu terlalu tinggi. Jadi saya cancel aja. Berhubung ini LCD-nya masih orisinil bawaan, saya putusin berani mengeksekusi atau berani mengambil langkah untuk memperbaiki HP J700-nya yang mengalami trouble di bagian power on off-nya ini. Kalau misal kerusakan di bagian on off-nya untuk yang seri Samsung, yang seri JJ itu, J7 Pro, J5 Pro, pokoknya J7 Plus. Nah, risiko yang sepele itu akan menyebabkan ketika pembongkaran itu berisiko yang sangat tinggi, terutama di bagian LCD-nya. Karena perlu diketahui untuk yang seri JJ Pro itu tidak ada bautnya di bagian belakangnya, maksudnya. Itu harus bautnya tuh ditanam di bagian belakang LCD-nya. Jadi kalau kita mau memperbaiki HP tersebut, kita harus bisa ngelepas, misahin LCD-nya terlebih dahulu, baru kita bisa ngelepasin baut-baut yang ada di HP J7 Pro atau J5 Pro. Itu yang seri untuk Samsung yang seri Pro. Itu sangat sensitif sekali kalau misal dibutuhkan jam tayang yang cukup lama juga. Kalau misal belum bisa berani mengeksekusi, jangan coba-coba. Risiko LCD meledak sangat-sangat tinggi ya. Untuk itu saya saranin untuk yang pemula, kalau ingin mencoba-coba atau yang penasaran ingin mencoba-coba, silahkan. Tapi risiko ditanggung sendiri, dan itu akan menjadikan dirimu lebih berpikir lagi dalam mengeksekusi HP.
Kalau misal masih tetap ngebet ingin tahu, ingin coba, itu akan menjadikan dirimu lebih tahu pengalaman yang sebelumnya dan menambah pemahaman. Dari situ kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Istilahnya belajar otodidak, yang penting bangkrut atau yang penting nggak bangkrut sih. Yang penting tuh nyoba dulu. Tapi ilmu mahal karena dibutuhkan. Ketika uji coba itu dibutuhkan kadang kegagalan, kadang banyak hal lah, mulai materi, kesabaran. Untuk itu jangan sesekali Anda menyepelein. Kalau misal Anda sesekali sudah nyepelein, mendingan nggak usah menggunakan jasa, atau mending di gitu ya, digarap sendiri seperti itu, daripada dengan pakai jasa orang lain tapi Anda mah itu tetap nggak bisa sama-sama enak itu. Nah, ini yang terjadi di 7 Pro. Itulah curhatan saya mengenai untuk servisan HP atau yang mempunyai keluhan soal HP, agar mempertimbangkan kalau misal masrah ke HP di salah satu counter. Kalau untuk menyervisnya ya, pastiin counter tersebut benar-benar terbuka, bisa jujur apa adanya. Walau misal pas waktu jujur pun Anda juga harus menghargai, jangan nyepelein, karena dia bisa menyelesaikan tugas yang kamu kasih, sesuatu garapan HP kamu. Misal pas waktu kondisi mati bisa nyala, itu apresiasi lah. Apresiasi apa? Dalam harga pun, misal menurut kamu terlalu murah, ya dikasih lebih. Kalau misal terlalu larang, ya coba dinegosiasikan. Jangan ada obrolan yang enggak baik atau enggak enak didengar di belakang. Mendingan pas waktu ketemu disampaikan aja, kamu enaknya gimana, kamu pengennya gimana, terus yang kamu maksud gimana, biar sama-sama tahu. Kalau misal saling sepakat, oke. Kalau misal kurang sepakat, mending di cancel aja, seperti itu ya. Hasilnya untuk teknisi pun sebenarnya kalau misal menangani konsumen yang agak riwil itu ribet, itu mending sampai ribet, sampai riwil kayak gitu, mending cancel aja. Soalnya terlalu riwil juga enggak memberikan kenyamanan sepenuhnya bagi yang menggarap, juga enggak bisa maksimal gitu. Oke, seperti itu cerita atau kisah yang bisa saya share mengenai HP lewat HP J700 ini. Ini hasilnya punya teman MTS saya, punya MTS yang dulu berapa tahun nggak ada kabar, akhirnya dia hubungin lewat Facebook, dan dia tahu profesi saya sekarang adalah nggak teknisi sih tepatnya, kalau saya mengartikan ya bongkar pasang gitu. Karena teknisi pun sama sekali saya belum memadai arti teknisi itu, karena banyak sekali keluhan yang belum saya bisa selesaikan atau bisa saya tangani. Yang awalnya mati bisa menjadi hidup, tidak semuanya, dan awalnya hidup menjadi mati pun sering juga. Oke, seperti itu yang bisa saya share untuk kalian semua, cerita melalui Samsung J700 ini. Dan terima kasih. HP sudah teratasi, silahkan kalau mau diambil.